Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji kinerja praktek pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Saripah Mayanti Nainggolan, mahasiswi PPG dalam jabatan gelombang 3 tahun 2023 dengan nomor PPG 201501870726. Program Pendidikan IPS LPTK Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan hari ini, Selasa 5 Maret 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran IPS dengan materi kegiatan ekonomi di kelas 7 SMP Negeri 1 Nagajuang, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, dan syukur kepada Tuhan yang telah memberikan kita kesehatan. Kiranya kita dapat mengikuti pelajaran kita hari ini. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan absen dulu ya. Oke, dengarkan. Amroji, Suaib, Aliana Pia, Fitriani, Tri Amanda, Nur Hapija, Esra Mayori, Heni, Kristina, Clara, Muhammad Iqbal. Kalian perhatikan dulu di sekitarmu, masih ada nggak sampah? Rapikan dulu dudukmu, tempat dudukmu. Oke, jadi di sini sebelum kita memulai pelajaran kita, ada baiknya kita terlebih dahulu berdoa. Berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, jadi untuk di sini kita akan menyanyikan lagi salah satu lagu wajib nasional. Oke, berdiri anak-anak ibu semua, kita sambil mengikuti lagunya ya. Ayo. Oke. Siap. Semua. Menyanyikan lagu wajib nasional ini, kiranya kita dapat menambah cinta kita terhadap bangsa Indonesia. Di sini ada ibu sedikit pertanyaan. Apa kiranya keterkaitan potensi alam dengan kegiatan ekonomi? Coba siapa yang bisa? Apakah ada kaitan potensi alam dalam proses kegiatan ekonomi? Coba Manda. Iya, ada. Hasil alam itu sangat berkaitan dengan kegiatan ekonomi.
Ibu bacakan dulu mengenai tujuan pembelajaran kita hari ini, di mana materinya hari ini adalah mengenai kegiatan ekonomi. Nah, tujuan pembelajaran kita, selain daripada menyimak, anak-anak ibu sekalian bisa dapat melihat ke depan layar. Siswa dapat mengidentifikasi dan menganalisis keterkaitan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan manusia sehari-hari dan juga mampu menyajikan analisis dalam bentuk laporan melalui persentase. Mengenai capaian pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu menganalisis keterkaitan hubungan kegiatan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan manusia. Jadi kan di sini ada gambar. Gambar apa ini? Coklat. Kiranya coklat ini yang bagaimana ya? Coba dulu diperhatikan baik-baik. Nampak anak ibu? Kira-kira apa ini? Gambar coklat yang bagaimana? Apakah yang sehat? Apakah yang kurang sehat? Ada yang sehat, ada yang tidak. Bagaimana keadaannya kira-kira? Ya, bagaimana Pak? Iya, kurang sehat. Di situ ada beberapa buah yang kurang sehat, tapi ada juga yang sehat. Jadi, menurut anak ibu, apalah penyebabnya ini? Kenapa terjadi buahnya ini busuk? Iya, kurangnya pupuk. Coba Anapi, apa lagi nak? Iya, tidak dirawat. Yang lain apa lagi Pak Rozi? Kira-kira penyebabnya? Apakah dia itu termasuk faktor alam? Kekeringan. Bolehlah kekeringan air. Kalau faktor alam bisa. Penyebabnya? Bisa. Bisa sekali. Karena kalau terlalu sering musim penghujan, apalagi kita tidak mempunyai modal untuk memberikan mengantisipasi hama, maka pembusukan buah akan terjadi. Jadi bagi kita para petani ini perlu sekali membutuhkan modal. Modal dalam hal ini membeli obat-obatan. Oke, terima kasih. Jadi kita masuk ke materi kita ya, kegiatan ekonomi. Pengertian dari kegiatan ekonomi ini adalah sebuah aktivitas yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup. Ada beberapa macam kegiatan ekonomi ini. Contohnya apa? Apa ya kira-kira? Jadi kegiatan ekonomi ini di sini ada jenisnya. Termasuklah itu satu produksi. Jadi distribusi ini pengertiannya yaitu hasil alam kita olah ataupun kita proses menjadi sebuah barang yang dapat dijadikan untuk keperluan sehari-hari. Untuk keperluan sehari-hari ya, misalkan rotan, itu kan hasil alam. Hasil alam itu kita proses dengan beberapa tahap. Kita jadikan menjadi, ada yang bangku, ada yang tempat cabai, dan lain-lain. Ada juga tempat rak sepatu, ada kan? Itu asalnya dari mana? Dari alam. Makanya tadi Ibu sebutkan, alam itu berkaitan erat sekali dengan kegiatan ekonomi. Yang ketiga adalah faktor produksi. Faktor produksi ini adalah suatu yang diperlukan dalam produksi barang dan jasa. Di sini dibagi menjadi 4. Yang pertama, faktor alam. Yang kedua, faktor tenaga kerja. Yang ketiga, faktor modal. Dan 4, faktor kewirausahaan. Faktor alam ini, kalau tidak ada hasil, bagaimana kita mengolah? Apa yang mau kita olah kalau tidak ada hasil dari alam? Gak mungkin kita menciptakan suatu barang tanpa ada barang yang akan diolahkan. Yang kedua, faktor tenaga kerja. Adapun hasil alam, kalau tidak ada yang mengerjakan, maka tidak akan tercipta suatu barang. Yang ketiga, faktor modal. Kalau tidak ada modal, bagaimana kita mau membeli hasil alam? Bagaimana kita mau mengupahi para pekerja?
Itu adalah faktor modal. Kemudian faktor kewirausahaan ini adalah salah satu faktor yang paling penting. Karena dalam manajemen kewirausahaan ini dapat memperlancar usaha, tetapi sangat dibutuhkan. Oke. Kemudian 6, meningkatkan penghasilan masyarakat dan negara. Kalau produksi itu berhasil, maka akan kita mempunyai banyak untung. Dan yang ketujuh adalah kita dikenal di dunia. Ini adalah jenis-jenis produksi. Ada produksi ekstraktif, ada produksi agraris, ada produksi industri, produksi perdagangan. Nah, produksi perdagangan ini dibagi atas 3. Ada yang langsung, semi langsung, dan tidak langsung. Contohnya yang langsung, kita yang membuat kue, kita yang langsung mengantarkan ke warung, itu adalah langsung. Kemudian kalau semi langsung adalah melalui warung, toko. Dan yang ketiga adalah tidak langsung, ini melalui dari produksi, ada agennya. Misalkan kita yang memproduksi barang, kemudian datanglah si Hanapi, dia yang penyalurnya, agennya. Kita sampaikanlah barang kita kepada si Hanapi kepada yang pihak lain dari misalnya toko ke konsumen, contohnya pedagang kecil atau di pasar-pasar. Kemudian berdasarkan jangka waktunya, produksi dibedakan menjadi produksi berjangka pendek, kemudian panjang, atau produksi terus menerus dan berkelanjutan. Kemudian yang terakhir, produksi berselingan. Tahapan produksi harus ada konsep, harus ada perencanaan. Kalau tidak ada perencanaan, produksi tidak akan tercipta dengan baik. Harus ada perencanaan. Kemudian riset ini apa ini misalnya ya? Harus ada target. Dan yang ketiga, pembuatan dan pengembangan desain. Jangan kita memproduksi suatu barang dengan model itu saja. Harus kita rubah. Zaman harus kita mengikuti zaman. Dan yang keempat adalah desain, sama yang pembuatan pengembangannya itu. Kemudian apalagi di sini ada 11. Yang terakhir adalah produk akhir. Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi. Coba baca dulu. Kita baca sebentar, perhatikan ke depan. Yaitu ada modal, ada tenaga kerjanya, kemudian sumber daya modalnya, keahliannya, SDA-nya. SDA apa tahu? Siapa yang tahu kepanjangan daripada SDA? Apa SDA? Apa? Iya, sumber daya alam. Oke, terima kasih. Nah, untuk memperjelas pelajaran kita, di sini kita akan menyaksikan video pembelajaran. Anak-anak ibu harap anak-anak ibu sekalian memperhatikannya dengan baik. Kiranya mana yang perlu dicatat. Hai semua, ketemu lagi sama aku Bunda. Selamat datang di channel Ngomongin Uang. Di video kali ini aku membahas tentang sebuah teori dalam ekonomi Indonesia yang mungkin paling ironis buat diomongin, yaitu tentang kondisi pertanian di Indonesia. Emang ada apa sih sama pertanian di Indonesia? Jangan melamun ya, dicatat yang mana yang perlu. Kamu harus beli dari luar negeri. Kok bisa ya? Padahal kan Indonesia terkenal sebagai negara agraris. Video pembelajaran kita di sini ada bahan ajar akan ibu bagikan. Maksudnya di sini anak ibu sekalian dapat menimbang kira-kira kegiatan ekonomi yang ada di video pembelajaran dengan bahan ajar yang ibu berikan ya. Nanti sambil melihat, sambil membaca, sambil mendengarkan. Nah, ini bahan ajarnya ya, Nak. Untuk videonya kita lanjutkan lagi. Luasnya 68,3 juta hektar atau sekitar 33 petani.
dari total wilayah daratan Indonesia. Dengan suhu yang seluas itu, sebetulnya tanah Indonesia itu sangat kaya potensi. Soalnya cocok buat ditanamin apa aja, mulai dari padi-padian, umbi-umbian, jagung, kopi, tebu, dan juga semua jenis tanaman eksotis dengan nilai ekonomi tinggi. Itu loh yang belum bikin saya apa bisa mulai di Nusantara selama ratusan tahun. Kalau kita lihat dari sisi potensi petani Indonesia, harusnya para petani kita bisa lebih sejahtera ya. Tapi ironisnya nih, kesejahteraan petani kita justru terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Dan sejak tahun 2000, negara kita mulai jadi importir bahan pangan kayak beras, kedelai, bawang, cabai, dan masih banyak lagi. Wah, kok bisa ya kita tuh harus impor bahan pangan kita dari luar negeri? Padahal kurang luas apa coba wilayah pertanian dan perkebunan kita? Dan kenapa juga petani kita kok nggak bisa meraup untung ya dari potensi kesuburan tanah Indonesia? Nah, di video ini aku mau coba bedah masalah ini. Yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama aku bahas dulu nih. Nah, tapi negara kita selama ini selalu jadi net importer produk pertanian. Maka masalahnya bisa dalam banget tuh kayak komoditas. Tapi salah satu masalah terbesarnya adalah produksi dalam negeri kita masih nggak cukup buat kebutuhan konsumsi 200 ribu juta penduduk Indonesia. Misalnya di kedelai, menurut catatan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, rata-rata kebutuhan konsumsi kedelai dalam negeri itu 2-3 juta ton setahun. Tapi berapa sih kemampuan produksi kedelai kita? Menurut data Bapeptindo, produksi kedelai kita cuma 300 ribu ton doang setahun. Nah, kamu bisa bayangin sendiri, kebutuhannya kan bisa sampai 3 juta ton, tapi produksi kita cuma bisa 300 ribu ton doang. Jawaban banget. Salah satu alasan buruk melakukan impor beras adalah buat menjaga stok beras itu dan yang mau beli. Soalnya menurut aturan ini, produk itu harus punya minimal 1 juta ton cadangan beras. Tapi harapan buruk buat beras dalam negeri itu nggak bisa optimal dan ujung-ujungnya terpaksa harus impor dari luar. Kenapa bisa gitu? Alasannya karena beras kita mungkin belum sesuai standar. Soalnya ngandung kadar air yang terlalu tinggi. Karena itu, tengkulak inilah yang berani jemput bola dan mendatangi petani langsung. Ambil bawa truk besar ke musim panen buat para petani yang gak punya kendaraan dan juga kesulitan gitu ya buat jual produknya ke pasar. Tengkulak ini tuh bisa jadi pemberi niaga yang siap beli hasil produk mereka. Jadi banyak petani yang mikir ya daripada nambah biaya lagi buat transportasi, mending jual langsung aja nggak ada yang mau nyebelin. Ditambah lagi tengkulak juga berani ngeborong semua hasil panen para petani. Berapa kos kalau produksinya? Ini tuh memudahkan petani ya ketimbang susah jual di pasar yang bisa jadi lama-lamanya atau jualan ke pedagang besar yang cuma terima penjualan skala besar doang. Apalagi juga nih, anak petani itu juga seringkali terjerat utang. Soalnya para tengkulak inilah yang berani menjadi uang petani buat mulai proses pertanian. Jadinya petani wajib menjual hasil panennya ke tengkulak yang udah dipotong bunga menjaga modal. Jadi di sini juga nih ironisnya. Di satu sisi tengkulak itu jadi pihak yang selalu baik, mulai dari pemodalan, penjualan, angkat pasar, bahkan faktor alam juga ikut menambah beban para petani. Dengan adanya potensi besar tapi sistemnya masih efisien, sebetulnya ada banyak peluang buat bisa ditingkatkan. Sayangnya nih, nggak banyak generasi muda di Indonesia yang ingin studi dengan pertanian. Berdasarkan catatan pemerintah, 71% petani Indonesia itu berusia lebih dari 45 tahun, dan dari tahun ke tahun makin sedikit tenaga kerja yang turun ke sektor pertanian. Terus gimana dong solusinya? Solusinya sih pasti nggak sederhana, tapi masih ada cara yang bisa kita lakuin. Berikut nih beberapa cara yang menurutmu bisa dijalani. Yang pertama, kita coba fokus akar masalahnya, yaitu akses petani ke pusat pemasaran dan juga pemodalan. Di mana nih petani itu bisa dapat modal sekaligus pembinaan dan juga akses supaya mereka bisa langsung jual atau konsumen akhir. Yang kedua, peningkatan infrastruktur penghubungan pada desa Indonesia itu bisa dibilang cukup optimal, entah itu jalan antar desa, saluran telepon, internet, atau akses keuangan. Kalau infrastruktur jalan dan sarana transportasi antar desa itu udah bagus, harapannya itu bisa mengangkat biaya transportasi dan juga kostum petani yang mau jual hasil panennya ke pasar. Begitu juga dengan sebuah produksi petani kayak pupuk dan juga perawatan yang bisa didistribusikan dengan biaya murah. Jadinya para petani nggak perlu lagi tuh terlalu bergantung sama tengkulak. Cara lain yang bisa dilakukan itu adalah dengan perhatian sektor pertanian yang potensial banget secara ekonomi. Permintaan di pasar Indonesia banyak banget, tapi malah belum dioptimalin. Misalnya bahan dasar coklat alias tanaman kakao. Kita kan di sini kan umumnya pekerjaannya kan petani. Jangan-jangan di rumah orang tua pun petani kan?
Nah, kira-kira apalah yang ada di pikiranmu itu? Itu sangat membutuhkan modal. Jadi kalau tidak ada modal, kita tidak bisa merawat tanaman kita. Bagaimana tanaman kita dapat menghasilkan yang lebih tinggi kalau perawatannya tidak bagus? Bisa. Misalkan padi, di sini kita kan bertani kita. Rata-rata mungkin anak-anak ibu semua ini orang tua di rumah bertani kan? Iya, ibu juga bertani ya ibu. Jadi kalau misalkan padi kita kena hama, kita tidak mempunyai modal, jadi bagaimana caranya? Pernah orang tua di rumah, ibu kalian dengar di rumah bagaimana ibu memecahkan kalau tidak ada modal, tapi padi sudah kena hama? Pernah? Yaitu dengan cara bagaimana? Iya, minjam uang. Kita mau beli obat hama supaya padi kita terhindar dari hama, tetapi modal kita tidak ada. Untuk menjaga tanaman ini tetap baik, tetap sehat, caranya dengan meminjamkan uang atau mengutang obat ke warung. Begini, udahlah saya pinjam dulu atau saya utang dulu obatnya ke warung siapa gitu. Datanglah ibu, bu, maaf bu, saya mau utang obat, beli obat ini. Jadi yang penjual obat ini apa katanya? Dikasih, iya dikasih. Tetapi nanti apa katanya? Oh, ibu nanti jual berasnya ke saya lagi ya. Tetapi harganya dengan harga yang tidak normal. Istilahnya itu dia kurangi dari harga yang biasa. Itu kan? Dari gambar yang 3 tersebut, kiranya gambar apa itu? Yang pertama, gagal panen iya, padi. Dan yang kedua adalah distribusi impor beras. Dan yang ketiga adalah konsumsi beras. Oke, di sini ibu bagikan tugas kelompoknya. Ibu harap bekerja dengan baik ya. Nanti di sini tuliskan nama kelompoknya, kelompok apa, kemudian siapa anggota-anggotanya. Kalau ini masih ada. Lebih bagus membahasnya ya. Oke, di situ ada petunjuk pengerjaannya. Jadi di sini ibu bagikan ya. Tadi kita terbagi 3 kelompok. Kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Jadi dari gambar ketiga tersebut, yang pertama di sini kelompok A, yaitu membahas mengenai gagal panen. Yaitu gambar pertama, yang gagal panen itu kelompok A. Dan yang kelompok B, gambar yang kedua, yaitu mendistribusi impor beras. Itulah yang kalian bahas. Berdiskusilah kalian. Apa itu? Gambar apa itu? Yang bagaimana itu? Dan yang kedua, apa permasalahan dari gambar tersebut? Dan yang ketiga adalah apa dampaknya? Permasalahan daripada dampak yang kalian perhatikan pada gambar tersebut, apa dampaknya? Kemudian, apa upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan tersebut? Udah paham anak ibu semuanya? Oke, selamat mengerjakan. Ayo, kerjakan. Siapa tukang tulis di sini? Aniapi. Tulis di sini namanya ya nak, kelompoknya, kelompok A, siapa anggotanya? Ayo, tulis. Ditulis, kawan yang lain membantu. Ayo kerjakan. Kasih masukan pijah. Apa kira-kira dampaknya? Apa permasalahannya?
Ayo bantu kawannya nak, bantu. Bisa dijawab, Ainun? Hah? Bisa dijawab? Bisa, Bu. Oke, lanjut. Ini bisa dijawab, nak? Bisa, Bu. Oke, lanjut. Nah, itu perhatikan petunjuknya, iya. Sini dapat anak ibu tuliskan. Contohnya peristiwa. Tadi tugasnya yang gambar mana? Yang 3. Peristiwa apa kira-kira yang terjadi dalam permasalahan konsumsi beras ini? Misalkan harga beras yang tinggi. Apa? Oh, yang melatari belakang. Kenapa harga beras ini tinggi? Menurutmu? Menurut perhatian atau penglihatanmu apa penyebabnya? Kenapa beras ini tinggi? Itu ya, nak ya? Oke, bisa? Oke. Supaya anak ibu sekalian dapat menjawab diskusi kelompoknya. Coba bantu Syalina Pia, apa? Farul Roji. Udah hampir selesai. Oke, masuk kita untuk persentase yang pertama adalah kelompok A. Oke, kelompok A, Aliana Pia. Oke, lagi. Kawannya, ke Papa, berdiri. Papa. Biar si Aliana aja ini. Yang bagus bacanya ya. Jelas. Kami akan mencobakan hasil diskusi kami dari gambar yang pertama, yaitu mengenai lahan. Persoalan yang kekeringan, menurut analisis kami itu terjadinya kekeringan diakibatkan beberapa hal, yaitu akibat dari faktor alam atau terjadinya musim kemarau dalam kurun waktu yang cukup lama. 2. Saluran irigasi yang belum tersedia dengan baik sehingga tidak dapat mengaliri lahan persawahan dan kekurangan gotong royong masyarakat untuk mengairi persawahan. Akibat dari kekeringan lahan persawahan, masyarakat dapat berdampak rugi total bagi masyarakat, yaitu dalam kondisi kekeringan, kemarau, tanaman rentan mengalami stres, panas, dan kekeringan. Tanah yang kekeringan dapat mengurangi produktivitas pertanian sehingga mengalami gagal panen. Upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat setempat selain memanfaatkan saluran irigasi, masyarakat secara bergotong royong membuat bendungan buatan sehingga aliran sungai dapat mengairi lahan persawahan. Upaya yang dilakukan pertaniannya itu memperhatikan masyarakat kecil dalam hal mengakses produk sulit,
ketersediaan pupuk terbatas, harga naik, petani tidak cukup modal dalam merawat tanaman padi, dikurangkan harga obat untuk mengusir hama yang tinggi, bibit padinya jarang diganti. Itu saja bibit padinya. Oke, jadi dari kelompok A sudah membacakan hasil diskusi mereka. Di sini Ibu buka pertanyaan 1. Siapa? Saya, Bu. Oke. Usaha apa yang dilakukan masyarakat jika saluran irigasi tidak ada untuk Mengiring persawahan. lahan bersawah? Oke, bisa dijawab, Nay? Oke, lanjut. Dengan cara bergotong royong membuat bendungan buatan dari aliran sungai dengan menggunakan peralatan seadanya sehingga air dapat mengalir ke lahan persawahan. Oke, tepuk tangan dulu buat teman kita. Kami akan menjawab mengenai gambar nomor 2, yaitu mengenai distribusi impor beras. Permasalahan yang sering terjadi dalam pendistribusian impor beras adalah produksi beras, konsumsi beras, juga dikarenakan nilai konsumsi beras yang lebih besar dibandingkan produksi berasnya, menyebabkan pemerintah harus melakukan impor beras ke negara lain agar kebutuhan konsumsi masyarakat Indonesia dapat dipenuhi. Dampak dari kurangnya produksi beras dan konsumsi beras dapat mengakibatkan ketahanan pangan yang kurang baik, akan menyulitkan negara memiliki stabilitas yang baik karena menyangkut angka inflasi yang tinggi dan juga dikarenakan nilai konsumsi yang lebih besar dibandingkan produksi berasnya. Upaya yang dilakukan masyarakat maupun pemerintah dalam menangani distribusi impor beras adalah pemerintah harus selalu melakukan evaluasi terkait rencana impor beras agar tidak merugikan petani dalam negeri. Begitu juga dengan peningkatan produktivitas tanaman beras. Untuk meningkatkan itu dapat dilakukan dengan cara memperbaiki manajemen pertanian pada mulai awal tanam sampai masa panen. Di sisi lain, dampaknya dari impor beras adalah harga di tingkat petani akan turun, yang akan mengakibatkan beban yang sangat berat bagi para petani, dikarenakan biaya produksi padi sangat tinggi tetapi hasilnya sedikit. Oleh sebab itu, yang terpenting dalam masalah distribusi impor beras ini yang paling perlu diprioritaskan atau diperhatikan adalah pengelolaan petani dan juga para petani. Kami dari kelompok C akan membacakan hasil analisis kami mengenai konsumsi beras. Dari pandangan kami dalam kehidupan sehari-hari, seperti yang sudah kita ketahui bahwa beras merupakan makanan pokok kita yang ada di negara Indonesia yang kita cintai ini. Jadi yang sering terjadi yang melantar belakang permasalahan konsumsi beras ini ialah seperti dalam kehidupan yang kita hadapi sekarang ini, masalah yang kita hadapi mengenai harga beras yang begitu mahal sehingga masyarakat was-was dalam memenuhi kebutuhan konsumsi beras di dalam keluarga sehari-hari. Juga akibat dari harga beras ini menanjak diakibatkan oleh produksi beras yang tidak memenuhi kebutuhan konsumsi yang juga disebabkan oleh faktor alam dengan berupa iklim yang membuat sejumlah wilayah harus menganalisis gagal panen. Begitu juga dengan penawaran dan permintaan yang dapat mempengaruhi naik turunnya harga beras. Untuk mengatasi permasalahan harga beras ini, upaya-upaya yang akan dilakukan pemerintah dan petani ialah dengan berbagai macam cara, seperti langkah yang diambil oleh pemerintah dengan membajiri beras mereka dalam program stabilitas pasokan harga pasang atau SPHP. Dari Forum Bulog, pemerintah melakukan intervensi campur tangan dalam membentuk harga pasar melalui pemberian subsidi dengan membantu keanggotaan dalam mengatasi kegiatan pasar sekaligus mengontrol harga dan para pelaku pasar. Menurut hasil diskusi kami, yang perlu diperhatikan adalah para petani dan
Pengelola petani juga harga obat-obatan yang tinggi diturunkan dan saluran irigasi juga harus diperhatikan atau disediakan oleh pemerintah, dan juga para petani pasar harus tetap diawasi supaya tidak menjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tangan dulu untuk teman kita kelompok C. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke. Ayo. Jelaskan apa penyebab terjadinya harga beras naik seperti pada saat sekarang. Baik, karena apabila kenaikan harga beras saat ini dikarenakan kondisi pasokan yang sehingga mendorong kenaikan harga beras. Iya, tepuk tangan. Terima kasih. Nah, untuk mendinginkan pikiran kita sejenak, kita ice breaking dulu ya. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, itu bagus mana? Nggak apa-apa, gerakan badannya. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Tugas individunya dikerjakan, pilih salah satunya. Tulis namamu ya, Nak ya. Oke, dah. Jadi tugas individunya nanti Ibu tagih kembali setelah pertemuan berikutnya ya, Nak ya. Jadi Ibu harap tugas ini dikerjakan di rumah. Jangan disimpan, dikerjakan. Jadi oke dah. Disimpan dulu itu nanti hilang. Udah disimpan. Jadi untuk mengakhiri pelajaran kita ini, di sini kita sama-sama menyimpulkan bahwa kegiatan ekonomi ini materinya. Apa yang dapat kita simpulkan? Iya, mengenai modal. Dalam melakukan kegiatan ekonomi ini, modal itu perlu sekali. Ya, kemudian perhatian pemerintah juga sangat kita harapkan, harus diperhatikan. Kalau tidak, kita di sini akan apa contohnya itu? Masalah harga pun akan dibodoh-bodohi dan sebagainya macam lainnya. Untuk terakhirnya, jadi Ibu harap kalian belajarlah dengan baik. Jangan malu jadi petani ya. Iya, petani itu adalah pekerjaan yang mulia. Jangan malu jadi petani. Jadi karena kalian masih belajar, duduk di bangku belajar, maka belajarlah dengan giat. Jadi Ibu sudahi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita sama-sama mengucapkan alhamdulillah.